Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang analisis data penelitian kuantitatif. Nah, seperti judulnya, kita akan mencoba menganalisis data penelitian kuantitatif. Jadi, data ya atau berdasarkan angka. Beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif berarti kita mengukur kualitasnya. Kalau ini adalah kuantitasnya, seperti itu. Jadi terukur dengan angka. Jadi data yang nanti akan kita olah seperti itu. Nah, pada materi kali ini kita akan menjelaskan tentang peranan data statistik dalam penelitian. Terus tahap kegiatan statistik, teknik analisa data, teknik memilih uji statistik, pengantar analisis multivariat. Nah, di sini sebenarnya kita hanya membahas basic dari analisis kuantitatif. Oke. Nah, secara umum proses penelitian untuk kuantitatif ini dijelaskan seperti ini. Jadi kita berangkatnya yang pertama dari masalah atau fenomena. Nah, ketika kita akan melakukan proses penelitian, kita harus melihat masalahnya apa dulu. Nah, baru setelah itu kita mengidentifikasi faktor penyebab dan juga hubungan dan juga solusinya. Misalkan salah satu contoh ada, saya ingin tahu mahasiswa antara prestasi belajar dan motivasi belajarnya seperti apa. Nah, kalau motivasi belajarnya bagus, apakah prestasi belajarnya juga bagus? Nah, seperti itu misalkan. Karena melihat masalah dan fenomena, ternyata anak-anak yang motivasi belajarnya bagus atau tinggi, IPK-nya bagus. Kalau yang biasa-biasa saja, ada juga yang bagus, ada yang tidak. Nah, dari sini apakah memang ada kaitannya dari dua variabel atau dari subjek tersebut, nah, atau apa ya, dari permasalahan tersebut. Nah, karena kita melihat fenomena yang ada di perkuliahan. Nah, tanamkan pada diri kita bahwa setiap masalah itu sudah pernah ditanyakan oleh orang-orang atau peneliti sebelum kita. Karena apa? Dunia ini sudah berjalan beberapa juta tahun yang lalu, dan otomatis banyak hal-hal yang sudah ditanyakan oleh orang-orang sebelum kita. Nah, oleh karena itu kita coba identifikasi dengan faktor hubungannya apa saja dan juga solusinya seperti apa. Kita coba identifikasi semua. Cara untuk menentukannya ataupun apakah ada beberapa orang yang sudah menyatakan itu atau mempertanyakan itu, apakah sudah ada solusi atau sudah pernah ada yang mengidentifikasi, kita melalui tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini berdasarkan apa? Literatur. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari sumber informasi yang ada di internet. Nah, seperti itu. Berhubung semakin update informasinya, berarti kebaruannya ada. Nah, biasanya tinjauan pustakanya coba yang terbaru atau 5 tahun ke belakang, apakah ada, karena perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat sekali. Baru setelah itu kita akan melakukan rumusan permasalahan. Nah, misalkan seperti contoh yang tadi, prestasi dan juga motivasi belajar. Nah, rumusan masalahnya, adakah hubungan antara keduanya, misalkan seperti itu. Atau kita juga akan mengidentifikasi dari karakteristik respondennya juga. Nah, itu disampaikan di rumusan masalah. Baru kita sudah mempunyai pernyataan penelitian sepertinya. Nah, jadi kita sudah memiliki jawaban sementara. Nah, ada hubungan misalkan seperti itu antara variabel A ataupun prestasi belajar dan motivasi belajar.
kayak gitu. Itu sudah bisa dikatakan sebagai hipotesis penelitian atau jawaban sementara. Jadi dari tinjauan pustaka nanti kita akan membuat apa yang dinamakan kerangka teori, karena tinjauan pustaka kan masih banyak sekali atau terlalu umum, tapi poin-poin dari konsep, dari teori dan juga konsep yang ada itu perlu kita kaji lagi sehingga mendapatkan bahwa oh ternyata dari tinjauan pustaka yang ada mengerucut kepada beberapa teori dan juga kerangka konsep yang ada. Nah, nanti itu juga akan mengeluarkan dari jawaban sementara atau hipotesis penelitian yang akan kita buat. Nah, dari hipotesis penelitian ini kita juga bisa menentukan, oh kalau saya menentukan motivasi dan juga prestasi belajar, karena yang akan saya cari itu adalah mahasiswa perawatan misalkan seperti itu. Nah, populasi dan sampelnya ya harus mahasiswa gitu. Dan desain penelitian yang cocok dengan penelitian yang akan saya lakukan, karena saya ingin mencari hubungan dari keduanya misalkan seperti itu. Nah, itu nanti masuk pada desain penelitian. Nah, dari hipotesis ini itulah berkembang dari subjek penelitian atau subjeknya apa saja. Nah, itu kaitannya dengan desain penelitian dan juga populasi maupun sampelnya. Kemudian dari subjek itu tadi definisi operasionalnya apa saja. Nah, ingat dari variabel penelitian ini pastinya punya definisi operasional dan alat ukur untuk pengumpulan data serta analisisnya. Nah, variabelnya sudah jelas memiliki definisi dan juga alat ukurnya seperti itu. Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Ya kembali kepada tinjauan pustaka atau literatur yang sudah kita baca. Nah, baru kita bisa menganalisis itu tadi seperti itu. Dan analisisnya nanti hasilnya apakah sama dengan jawaban yang sudah kita sampaikan atau pertanyaan penelitian atau jawaban sementara itu. Nah, seperti itu, menentukan bahwa nanti jawabannya bisa diterima atau tidak. Itulah ringkas untuk proses penelitian. Nah, apa saja peranan data statistik? Yang pertama, tujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang diteliti. Perlu peringkasan berupa ukuran-ukuran statistik, tabel ataupun grafik untuk penyajian datanya. Kegunaan sebagai alat untuk apa saja? Yang pertama, komunikasi. Ada juga deskripsi, ada juga regresi, korelasi dan komparasi. Nah, ada beberapa peranan data statistik khususnya kuantitatif ya. Yang pertama, untuk penghubung data atau analisis statistik, mengambil keputusan. Deskripsi yang menceritakan penyajian data dan mengilustrasikan data. Nah, dari data yang kita dapatkan kita dapat menyajikan atau mengilustrasikan atau juga mendeskripsikan atau menceritakan data. Regresi. Nah, regresi di sini gampangannya adalah memprediksi atau meramalkan pengaruh data yang satu dengan yang lain. Nah, apabila kita sudah mempunyai data, nah kita juga bisa memprediksi. Misalkan seperti ini, dari motivasi belajar dengan prestasi belajarnya, nanti kita bisa memprediksi bahwa kalau motivasinya seperti ini, nanti prestasinya kedepannya akan seperti ini. Nah, itu metodenya regresi. Korelasi hanya hubungannya aja kuat atau besarnya hubungannya aja. Kalau motivasinya baik, prestasi belajarnya baik. Nah, seperti itu. Kalau motivasinya sedang, nah prestasinya sedang. Nah, komparasi membandingkan antara kedua data atau kelompok itu tadi. Nah, itu untuk peranan data statistiknya. Nah, untuk tahapan kegiatan statistiknya, yang pertama melakukan coding, yaitu penyusunan sistematis data mentah. Nah, dari variabel yang kita teliti, nah di sana kan sudah ada alat ukurnya atau kuesionernya. Nah, mesin pengolah data hanya bisa mengolah data yang berupa angka-angka. Nah, seperti itu. Jadi coding di sini adalah membuat data itu tadi menjadi
atau berupa angka. Misalkan seperti jenis kelamin, oh perempuan saya kasih kode 1, laki-laki saya berikan kode 2. Untuk pendidikan saya beri SD 1, SMP 2, SMA 3, dan perguruan tinggi 4. Nah, itu untuk coding pertama supaya data bisa dianalisis. Untuk yang kedua yaitu entering. Nah, entering ini adalah memasukkan data-data yang tadi sudah kita coding ke dalam mesin pengolah data. Ada banyak mesin pengolah data yang ada. Nah, cuman kita kan mungkin yang familiar hanya SPSS ya. Sebenarnya ada banyak, ada Stata, terus juga banyak lah pokoknya. Yang selanjutnya cleaning. Nah, cleaning di sini memastikan seluruh data yang dimasukkan sudah sesuai keadaan yang sebenarnya. Jangan sampai ada yang keliru, terutama dari proses coding maupun enteringnya. Nah, data cleaning harus dilakukan dengan teliti agar data dapat diolah dengan mesin pengolah data sehingga mendapatkan data yang valid. Misalkan salah satu kesalahannya di jenis kelamin codingnya hanya 1 dan 2. Nah, tiba-tiba pas waktu proses entering ada nilai 3. Nah, jadi proses yang seperti itu nanti ketika mesin akan tetap mengolah, tapi yang diolah adalah data yang tidak valid gitu, karena proses codingnya tidak sama. Terus kemudian ada yang dikatakan sebagai output. Nah, output di sini dibagi menjadi 3, data univariat, data bivariat, dan multivariat. Nah, berdasarkan apa analisis variabelnya. Nah, kalau untuk analisis 1 variabel aja, nah itu masuk data univariat. Kalau bivariat 2 variabel, variabel tabulasi silang. Nah, multivariat bisa lebih dari 2 variabel. Contohnya seperti ini. Kalau dari analisa univariat, kita hanya menganalisis usia saja atau pendidikan saja. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau 2 variabel menggunakan tabulasi silang seperti yang tadi saya contohkan, bahwa motivasi dengan prestasi belajar. Nah, tabulasi silangnya seperti apa? Nah, kayak gitu. Kalau untuk yang multivariat, analisis lebih dari 2 variabel. Nah, misalkan dari masing-masing variabel memiliki subvariabel lagi untuk dianalisis. Itu baru setelah itu analisis, yaitu mengetahui hasil dari pengolahan data atau bagaimana keterkaitan antar variabel yang diteliti. Oke. Nah, untuk univariat, nah ini seperti yang sudah saya sampaikan, jadi variabel 1, 2, 3. Nah, seperti usia, tadi pendidikan dan sebagainya. Jadi analisisnya satu persatu. Kalau bivariat, nah misalkan terkait antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, kalau yang multivariat ada analisis banyak variabel. Nah, contohnya adalah seperti itu. Nah, untuk lebih spesifiknya, analisis terhadap satu variabel biasanya dilakukan analisis untuk mengetahui apa distribusi frekuensi, kecenderungan tengah atau central tendency, dan juga penyebaran dispersi. Nah, kita coba akan bahas satu-satu. Nah, misalkan distribusi frekuensi contohnya seperti apa sih? Ya, bisa digunakan untuk data kategorik, nominal atau ordinal. Nah, misalkan seperti apa? Usia. Nah, usia kan hanya menggunakan distribusi frekuensi aja. Yang usianya kurang dari 35 ada 9, yang rentang 36 sampai 45 frekuensinya ada 21. Nah, itu contoh dari distribusi frekuensi. Nah, bisa menggunakan tabel maupun diagram. Nah, central tendensi merupakan estimasi pusat distribusi nilai suatu variabel kecenderungan tengah. Nah, tipe utama central tendensi ada 3. Yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering banyak muncul. Nah, seperti itu. Mean paling banyak digunakan jumlah nilai semua pengamatan observasi lalu dibagi dengan jumlah pengamatan. Jadi rata-rata ya. Untuk median
nilai yang terdapat persis di tengah-tengah, nah, atau sering kita sebut sebagai nilai tengah. Dan modus, nilai yang paling tinggi frekuensinya atau sering banyak muncul. Dispersi merupakan rentang sebaran nilai-nilai di seputar nilai pusat. Ukuran yang biasa digunakan ring atau kisaran nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, misalkan gitu. Standar deviasi simpangan baku dipengaruhi akurat ataupun detail. Kisaran dipengaruhi oleh outlier, nilai yang ekstrim, dan nilai minimal maksimal, nilai yang terendah. Nah, misalkan contohnya apabila kita ingin melihat di kelas bahwa rata-rata nilainya, untuk kita tahu nilai suatu kelas itu bagus atau tidak. Nah, data yang bisa kita sajikan adalah range ini. Nah, range-nya ternyata rata-rata 70. Nanti bisa dikatakan cukup lah. Tapi standar deviasinya, nah, simpangannya itu apa ya, meskipun rata-ratanya bagus tapi simpangan bakunya agak jauh. Nah, seperti itu juga bisa dijadikan proses evaluasi. Berarti tidak terlalu rata karena simpangan bakunya ada nilai yang ekstrim, atau salah satu peserta atau siswa yang memiliki nilai yang jauh dari teman-temannya, atau bisa dikatakan sebagai outlier. Nah, nilai yang ekstrim ini juga bisa menjadikan informasi bahwa kita misalkan sebagai seorang guru bahwa di kelas itu ada outliernya. Nah, seperti itu gampangnya, untuk kita push lagi supaya kelas ini lebih baik lagi. Nah, manfaatnya seperti itu. Nah, ada juga nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Nah, itu adalah singkat tentang dispersi. Nah, biasanya digunakan untuk data numerik, central tendency dan juga dispersi. Nah, berdasarkan distribusi data, nah ada uji Shapiro-Wilk, kurang dari atau sama dengan 50 atau Kolmogorov-Smirnov lebih dari 50 dengan p-value 0,05, maka data terdistribusi normal. Nah, untuk lebih paham tentang distribusi normal, nah, nanti ada maksudnya uji normalitas ya. Nah, uji normalitas itu seperti apa? Mungkin untuk ini kok, kenapa kok data harus terdistribusi normal? Kenapa data tidak terdistribusi normal? Karena apa? Nah, di sana harus ada kategori rata-rata plus minus dari standar deviasinya. Nah, supaya seperti yang saya contohkan di yang sebelumnya itu tadi. Nah, baru bisa dikatakan sebagai data yang berdistribusi normal. Nah, data tidak berdistribusi normal ketika median atau min max-nya, atau dapat juga ditambah modus dan interquartile range-nya. Nah, ukuran posisinya ya seperti itu. Nah, maksudnya apa ya? Terlalu interquartile range-nya terlalu besar. Nah, bisa dikatakan sebagai data yang tidak normal. Seperti itu yang saya contohkan di kelas tadi. Nah, untuk analisis bivariat itu kan yaitu untuk mengetahui keterikatan antara dua variabel. Nah, seperti contoh motivasi dan prestasi tadi yang saya sampaikan. Model bivariat ada 3 yang umum yang sering dipakai dalam penelitian. Yang pertama korelasi atau hubungan, yang kedua komparasi atau perbedaan, dan yang ketiga adalah pengaruh. Nah, langkah-langkah uji hipotesis seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah jawaban sementara, yang nanti jawaban sementara atau hipotesis ini jika sudah sesuai dengan hasil analisis. Nah, jika hipotesisnya diterima, maka naik akan menjadi satu teori. Nah, seperti itu. Yang pertama yaitu tuliskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dalam notasi numerik.
Nah, seperti itu. Nanti kita akan menjelaskan. Terus yang kedua, tentukan level signifikansinya. Nah, maksimum untuk peluang rejecting null hipotesis dan juga akurasinya buat type 1 error. Dan yang ketiga, identifikasi distribusi data. Yang keempat, tentukan jenis uji statistiknya. Lakukan uji statistik p-value. Yang keenam adalah kesimpulan, dan selanjutnya adalah interpretasi. Nah, ini. Nah, statistik hipotesis atau klaim dari populasi adalah untuk hipotesis 0 dan alternatif hipotesis. Nah, misalkan seperti ini, hipotesis adanya hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Nah, seperti itu. Untuk yang alternatif tidak ada hubungan, misalkan seperti itu. Dan di sini kita harus tahu yang dikatakan sebagai null hipotesis lebih atau sama dengan atau kurang dari sama dengan, dan juga alternatifnya kurang dari atau tidak sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, jika benar, berarti yang sudah kita klaim jawaban yang kita pergunakan itu bisa diterima. Nah, gampangannya seperti ini. Mungkin Anda agak kesulitan, tapi gini, p-value itu lebih dari alfa. Nah, penentuan alfa itu tadi itu merupakan suatu ketetapan 0,05, 0,01. Nah, seperti itu. Gampangannya, misalkan dari hubungan prestasi belajar dengan motivasi belajar. Apabila jumlah dari persentase, misalkan ada 100 mahasiswa. Nah, ketika ada 0,025, nah kurang lebih ada sekitar 75% dari siswa yang ada di sana berarti prestasi belajarnya baik atau bagus, dengan motivasi belajar yang baik atau bagus sebanyak 0,025 atau sekitar 75%. Maka bisa dikatakan bahwa jawaban sementara kita itu adalah benar, atau hipotesis yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan konsep yang ada. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi untuk penentuan level signifikannya, maka kita reject untuk null hipotesis. Tapi apabila p-value-nya lebih, nah kalau lebih dari alfa, maka gagal untuk mereject null hipotesis, yang artinya hipotesis kita terima kalau lebih dari alfa. Bahkan sampai 90 orang itu prestasi belajarnya bagus, dengan 90 orang motivasi belajarnya bagus dari 100 orang yang ada. Maka gagal kita untuk mereject hipotesis. Berarti jawaban kita itu benar tentang adanya hubungan antara prestasi belajar dengan motivasi belajar. Gitu. Simple kalau Anda paham maksud dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin untuk lebih membuat Anda paham tentang apa yang tadi saya maksud, mungkin Anda bisa membaca buku statistik yang sudah saya share terkait dengan bagaimana sih cara untuk penentuan hipotesis. Seperti itu. Jadi sebenarnya logikanya udah, tapi agak susah kalau belum paham. Nah, interpretasinya adalah Anda akan menolak klaim atau menentukan klaim tidak ada cukupnya bukti untuk menolak klaim. Nah, seperti itu. Dan juga Anda akan mendukung klaim atau menentukan tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya penentuan uji statistik. Yang pertama skala pengukuran kategori numerik, terus
eh, jenis hipotesisnya, ya, komparatif atau korelatif, dan masalah skala pengukuran numerik kategori pasangan, berpasangan atau tidak berpasangan, jumlah kelompok, dua kelompok atau kurang dari dua kelompok, syarat uji parametrik dan non parametrik. Ini adalah untuk penentuan uji statistik. Yang pertama kita harus melihat skalanya itu apa. Nah, jenis hipotesisnya itu bagaimana, dan masalah skala pengukurannya, berpasangan atau tidak berpasangan, jumlah kelompoknya, dan syarat uji parametrik dan non parametrik. Nah, seperti yang mungkin sudah anda dapatkan tentang skala pengukuran. Nah, misalkan untuk yang kategori, nominal, dan juga ordinal. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, misalkan seperti jenis kelamin, terus juga tingkat pendidikan. Nah, kalau untuk yang interval dan juga rasio, nah contoh-contohnya kan banyak, seperti pengukuran suhu ataupun juga persepsi. Nah, itu bisa menggunakan interval dan juga rasio. Nah, masalah dari skala pengukuran, jika kita hipotesis komparatif, maka variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel 1 dan variabel 2, ya, setidaknya kategori-kategori atau kategori numerik. Nah, istilahnya komparatif kategorik atau komparatif numerik. Hipotesis korelatif, nah, variabel yang dicari asosiasinya adalah kategori numerik, dan istilahnya adalah korelatif kategori. Dan untuk yang numerik korelatif numerik. Pasangan atau jumlah kelompok, ada dua kelompok tidak berpasangan atau dua kelompok berpasangan, lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, dan lebih dari dua kelompok berpasangan. Kelompok berpasangan karena desain crossover-nya. Jadi subjek penelitian mendapat intervensi obat A. Setelah menyelesaikan obat A, subjek penelitian akan menerima obat B. Nah, itu yang dikatakan kelompok berpasangan atau tidak berpasangan. Gitu. Untuk uji parametrik, non parametrik, nah kapan kita menggunakan uji parametrik, kapan kita menggunakan uji non parametrik. Syarat untuk uji parametrik adalah skala ukurnya harus numerik atau interval atau rasio, dan yang kedua harus berdistribusi normal atau datanya harus normal, dan variasinya atau koefisien variasi data harus sama, khusus data yang lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, dengan uji homogenitas menggunakan Levin test. Dan jika tidak memenuhi syarat, uji non parametrik alternatifnya apabila tiga syarat yang ada, skala ukur, distribusi, dan variasi, itu tidak memenuhi syarat. Jadi misalkan skala ukurnya ternyata kategorik dan distribusinya tidak normal, maka tidak memenuhi syarat. Jadi dilakukan uji non parametrik. Nah, cara menentukan syarat parametrik dan non parametrik, nah, misalkan mengetahui perbedaan atau hubungan. Nah, yang kita lihat adalah signifikansi atau P-nya, dan juga koefisien intervalnya. Nah, hasil yang bermakna P-nya atau p-value-nya kurang dari 0,05 atau tidak melewati angka 0, dan hasil bermakna P lebih dari 0,05 melewati angka 0. Dan mengetahui data distribusi data dari mulai signifikansinya, nah P lebih dari 0,05 dan P kurang dari 0,5. Untuk mengetahui varian datanya, nah, yang dilihat, kita lihat sing atau P-nya lebih dari 0,05 P, atau hasil tidak bermaknanya P kurang dari 0,05. Tuh. Kalau Anda kebingungan, nanti bisa membaca dari PDF buku statistik 2019 yang nanti akan saya share. Nah, ini untuk tabel uji bivariat. Skala pengukurnya apabila menggunakan numerik, nah dengan tidak berpasangan atau berpasangan, ada beberapa uji yang bisa kita pergunakan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus paham terlebih dahulu untuk
konsep penentuan itu tadi. Nah, kapan kita menggunakan uji Pearson, kapan kita menggunakan Spearman atau koefisien kontingensi lambda. Nah, itu mulai dari skala pengukurannya numerik, kategorik ataupun kategorik, nominal, ordinal. Jadi skala data itu sangat penting untuk penentuannya. Tuh. Nah, ini untuk contoh penelitian komparatif. Misalkan tujuan menganalisis perbedaan rata kadar kolesterol skala pengukuran numerik sebelum dan sesudah 1 bulan pengobatan dengan simvastatin. Hipotesis alternatif, ada perbedaan yang bermakna antara rata kadar kolesterol skala pengukuran sebelum dan sesudah 1 bulan pengobatan dengan simvastatin. Nah, langkahnya adalah yang pertama 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, yang pertama apa? Seperti yang tadi sampaikan awal, yaitu skala dan pengukuran variabel. Nah, rata kadar kolesterol kita menggunakan rasio atau numerik, dan pengobatan dengan simvastatin kita juga menggunakan nominal dan kategorik. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, kita menentukan hipotesisnya seperti yang ditampil sudah ada. Berarti kita menggunakan komparatif dan menentukan masalah skalanya komparatif numerik. Karena apa? Di skalanya menggunakan numerik dan kategorik, yaitu rasio dan nominal. Seperti itu. Menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Karena kan sebelum dan sesudah 1 bulan pengobatan. Menentukan jumlahnya ada 2 kelompok. Itu studi komparatif numerik berpasangan 2 kelompok yang berarti menggunakan uji T berpasangan. Bila memenuhi syarat, uji parametris. Sedangkan bila tidak memenuhi syarat, nah 3 syarat yang sebelumnya sudah disampaikan, maka kita menggunakan dengan uji Wilcoxon. Nah, ini juga contoh penelitian korelatif, bisa dibaca sendiri. Dan ini untuk analisis multivariat, karena tidak semua gejala itu hanya didasarkan pada hubungan 2 variabel saja. Contoh misalkan IP tidak hanya ditentukan oleh nama belajar, tapi juga IQ dan IQ, sehingga diperlukan multivariat untuk mengaitkan banyak variabel secara logis. Nah, gitu. Jadi bisa ada lebih dari 2 variabel. Jadi analisis multivariat yang pertama, analisis multivariat regresi logistik bila variabel perikatnya berupa variabel kategorik, dan regresi linier bila variabelnya terikat berupa variabel numerik. Dari mana analisis multivariat dapat mengetahui variabel independen mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen? Apakah variabel independen berhubungan dengan variasi dependen atau dipengaruhi variasi yang lain atau tidak? Nah, berhubungan dengan variabel, maksudnya variabel yang dipengaruhi atau variabel lain yang tidak. Bentuk hubungan beberapa variabel independen dengan variabel dependen, apakah berhubungan atau langsung tidak? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu menyeleksi variabel yang akan dimasukkan dalam analisis multivariat dan melakukan analisis multivariat. Metodenya enter, forward, dan juga backward. Nah, perbandingan metode enter, forward, dan juga backward. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini yang dimasukkan di analisisnya untuk yang masing-masing variabelnya ya. Misalkan ada A, B, C, D, E. Langkah untuk yang forwardnya seperti ini, untuk yang backwardnya dari langkah 1, 2, dan 3. Nah, untuk interpretasi hasilnya, variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat diketahui dari nilai P masing-masing variabel. Urutkan kekuatan hubungan dari variabel yang berpengaruh terhadap variabel terkait. Regresi logistik, urutan korelasinya sebesar ON, dan untuk linier besar nilai koefisien korelasinya. Menentukan model atau juga rumusnya. Nah, ini regresi logistik untuk rumus umumnya, dan regresi linier untuk rumusnya. Anda harus tahu rumusnya, meskipun di SPSS tinggal klik saja. Nah, untuk nilai kualitas rumus yang diperoleh, nah kita bisa menggunakan kalibrasinya bisa Hussman dan juga Damasio. Biasanya regresi linear terhadap asumsi linearitas, normalitas, independensi, homogenitas, dan juga multi asumsi
Asumsi independen suatu keadaan di mana masing-masing nilai Y bebas satu sama lain dengan melihat uji Durbin Watson bila nilai Durbin kurang dari atau sama dengan plus 2. Asumsi independensinya terpenuhi. Itu. Dan asumsi linearitas nilai M-nya dari variabel Y untuk suatu kombinasi X1, 2, X3 dan terletak pada garis linear yang dibentuk dari persamaan regresi. Uji ANOVA jika p-value kurang dari alpha maka model berbentuk linear. Ini hanya apa ya? Hanya pengantar. Jika Anda nanti kebingungan, saya punya file PDF-nya. Karena apa? Basic untuk asumsi Anda harus memang paham dari mulai start awal yang sudah saya berikan. Jadi mulai dari penentuan hipotesis, skala data sampai ke asumsi, dari uji-uji dan sampai asumsinya gitu. Mungkin penyampaiannya saya agak terlalu cepat. Nah, nanti bisa Anda baca lagi. Nah, asumsi homogeneitas atau juga asumsi normalitas. Nah, ini untuk varian nilai Y sama dengan nilai varian X dan juga varian homogen dari setiap X asumsinya terpenuhi. Kalau untuk normalitas variabel Y distribusi normal untuk setiap pengamatan variabel X diketahui dari normal Kiki plot. Nah, ini bisa dilihat menggunakan gambar atau grafik yang ada di hasil analisis yang biasanya ada di software nanti untuk asumsi multi-collinearity-nya dan regresinya tidak boleh terjadi sesama variabel independen atau berkorelasi secara kuat. Nah, itu. Nah, setelah ini saya juga akan share buku yang saya share di e-learning juga, nanti tolong juga dibaca agar Anda lebih paham, karena konsep ini adalah masih konsep dasar. Nah, karena ketika kita tidak paham tentang proses penelitian itu sendiri, nah maka saya yakin Anda akan kebingungan nanti dari maksud poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan. Dan jangan lupa juga mengerjakan tugas LKM dari yang sudah saya buat. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.